Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5D yang terdiri dari Usama Abdi Kafa, Lici Tahyaningsih, Helmi Kurnia Pradana, Uhdun Wasliyah, Fajar Nur Rahman, Zalika Putri Salma, dan Anggi Hizbullah akan memberikan penyuluhan dengan pengetahuan masyarakat mengenai produk olahan susu dengan daya simpan yang lebih lama, yaitu pembuatan yogurt dengan yogurt plain. Yogurt dikenal memiliki peranan penting bagi kesehatan tubuh, di antaranya bermanfaat bagi penderita laktosa intoleran. Laktosa intoleran merupakan gejala malabsorpsi laktosa yang banyak dialami oleh penduduk, khususnya anak-anak. Yogurt juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kolesterol dalam tubuh akan diubah oleh bakteri asam laktat dalam yogurt menjadi korprostanol, sebuah sterol yang tidak dapat diserap oleh usus, sehingga korprostanol dan sisa kolesterol akan dikeluarkan bersama dengan tinja. Yogurt juga akan mengikat dan memindahkan senyawa karsinogen, memproduksi senyawa antimutagenik yang akan menghambat munculnya kanker, dan memproduksi senyawa butirat yang akan menstimulasi penghancuran sel abnormal yang berpotensi menjadi sel kanker. Itulah beberapa manfaat yogurt yang baik untuk tubuh. Bakteri asam laktat dalam yogurt akan menghasilkan suatu senyawa antimikroba yang disebut dengan bakterosin, yang akan melawan infeksi mikroba patogen dalam tubuh, seperti infeksi karena jamur Candida dan bakteri Helicobacter pylori. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa yogurt bekerja secara sinergis jika digunakan bersama dengan antibiotik biasa. Yogurt juga dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan kalsium tinggi dalam produk susu seperti yogurt bisa bantu menurunkan tekanan darah dengan merelaksasi otot polos dan melebarkan pembuluh darah. Minum yogurt yang kaya akan probiotik dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Selain itu, magnesium, selenium, dan zinc yang terdapat di dalamnya juga memainkan peran dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Yogurt juga dapat menyempurnakan fungsi pencernaan karena bakteri dalam yogurt akan menjaga keseimbangan flora normal usus sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan fungsi pencernaan. Yogurt juga memiliki daya antibiotika yang dapat menghindarkan pembusukan dini dalam usus halus. Yogurt yaitu olahan susu dari hasil fermentasi yang mengandung nutrisi yang lengkap karena sangat baik buat pertumbuhan mikroorganisme. Kandungan yang terdapat pada yogurt yaitu vitamin, protein, glukosa, dan mineral yang menyebabkan mikroorganisme dapat bekerja pada yogurt. Yogurt yang digunakan yaitu berasal dari susu sapi perah dan diambil dalam keadaan sehat. Adapun susu mempunyai kandungan nutrisi seperti kalsium, fosfor, zinc, dan asam amino yang bermanfaat untuk menunjang kesehatan tubuh baik tulang maupun gigi. Yogurt juga mengandung bakteri asam laktat, bakteri Streptococcus thermophilus, dan bakteri Lactobacillus burgharicus yang digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Bakteri asam laktat akan menghidrolisis gula susu laktosa menjadi asam laktat, sedangkan Streptococcus thermophilus bekerja untuk membentuk rasa yang khas pada yogurt. Demikian penjelasan singkat mengenai produk yogurt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya pembuatan yogurt kita harus menyiapkan alat dan juga bahannya. Nah, untuk alatnya sendiri kita perlu sediakan kain, kemudian ada wadah untuk perlakuan fermentasi susunya, dan kemudian ada pengaduk. Untuk bahannya sendiri terdiri dari susu UHT dan yogurt plain. Oke, jika alat dan bahannya sudah disiapkan, kita bisa langsung ke proses pembuatannya. Let's go. Oke, selanjutnya kita tuangkan susu ke dalam panci secukupnya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Setelah susu dituangkan, lalu kita panaskan dengan kompor menggunakan api yang kecil. Kita panaskan susu selama 30 menit. Dalam proses pemanasan, jangan lupa untuk sambil diaduk-aduk agar tidak ada susu yang menempel pada panci sehingga protein tidak rusak. Dan
Jangan biarkan susu mendidih supaya protein susu juga tidak rusak. Setelah panas, angkat susu dan didinginkan hingga suhu hangat dalam suhu ruangan. Ditunggu susu sampai dingin kurang lebih dalam waktu 30 menit. Ketika susu sudah dingin, maka selanjutnya adalah kita siapkan yogurt plain yang akan kita gunakan untuk fermentasi pembuatan yogurt. Yogurt yang kita gunakan adalah sebanyak 2 sendok makan atau bisa digunakan 5% dari susu yang akan kita gunakan. Sebelum difermentasi, yogurt plain kita aduk hingga homogen dengan susu yang sudah dingin. Setelah itu, kita tutup rapat dengan wadah dan kemudian ditutup lagi dengan bantuan kain untuk menciptakan kondisi yang gelap. Kondisi gelap merupakan syarat hidup bakteri fermentasi selama 1x24 jam. Setelah itu kita simpan 1x24 jam di dalam suhu ruangan dan suhu kamar. Setelah 1x24 jam, susu sudah bisa diambil, kita buka penutup kain dan kita lihat. Oke, selanjutnya kita ke uji organoleptik. Oke, setelah pembuatan yogurt selesai, kita lakukan uji organoleptik pada yogurt. Yogurt berwarna putih kekuningan, putih cerah sampai putih pucat. Warna tersebut merupakan hasil refleksi cahaya oleh dispersi koloid dari kasein, CA fosfat, dan juga adanya pigmen warna karotin serta riboflavin pada basis susu. Viskositas yogurt disebabkan oleh adanya koagulasi protein susu, yaitu kasein atau misal, akibat penurunan pH karena produksi asam laktat selama proses fermentasi. Kemudian terjadi sineresis, yaitu merupakan fenomena pemisahan whey dari koagulan yogurt karena penurunan kelarutan dan pengerutan partikel kasein. Bahan baku, proses pembuatan, dan penyimpanan yogurt sangat berpengaruh terhadap warna, viskositas, dan juga sineresis yogurt. Penambahan total padatan, terutama protein, dan juga penggunaan stabilizer dapat dilakukan untuk memperbaiki viskositas dan juga sineresis pada yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk peternakan yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari bahan baku susu. Sebagai contoh, harga 1 liter susu saat ini berkisar dari Rp7.000 sampai Rp8.000. Sedangkan jika dibuat yogurt, maka harganya akan meningkat berkali-kali lipat. Contohnya di sebuah perusahaan peternakan ternama yaitu Cimory, harga yogurt yang isinya hanya 250 ml dapat dihargai sampai dengan 18.000 sampai 25.000. Selain itu, yogurt dapat meminimalisir terjadinya kerusakan susu yang dapat merugikan masyarakat maupun peternak sapi perah. Begitulah pentingnya belajar membuat yogurt dan mempraktekannya. Alangkah lebih baik juga bahkan jika kita membuat produk tersebut untuk diperjualbelikan dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain mempunyai segudang manfaat, yogurt juga dapat menyelamatkan susu dari kerusakan. Umumnya, susu yang sudah diperah dari pemerahan rakyat maupun pemerahan modern akan basi dalam waktu 1-2 hari saja. Tanda susu basi tersebut antara lain bau yang berubah, warna yang berubah, dan rasa yang berubah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh bakteri-bakteri yang masuk dalam susu karena pemerahan yang kurang higienis atau terlalu lamanya susu dibiarkan di udara yang terbuka. Maka dari itu, pembuatan yogurt adalah solusinya. Jika susu dibuat yogurt, maka bakteri jahat tersebut akan dilawan oleh bakteri baik yang ada di dalam yogurt sehingga dapat menyelamatkan susu dari kerusakan. Dan juga bakteri baik juga bermanfaat untuk tubuh manusia untuk membantu pencernaan sehingga
dapat menimbulkan kesehatan untuk diri manusia sendiri. Sekian video penyuluhan dari kami. Semoga penyuluhan dari kami dapat diterima manfaatnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan subscribe channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa